Shalom Gereja Tuhan, keluarga besar Gereja Kristen Kemah Daud yang berada di kota Semarang, yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar pulau. Biarlah Natal kali ini membawa kebangkitan dan terang Tuhan bercahaya atas kita semua, sehingga kita menjadi jalan bagi banyak orang datang kepada Kristus. Damai di bumi, damai di hati, damai bagi kita sekalian. Gereja Tuhan, mari kita memaknai Natal sebagai kabar sukacita. Yesus jalan keselamatan dan kehidupan bagi semua orang. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita sekalian. Marilah Gereja Tuhan, kita menjadikan Natal ini sebagai jawaban bagi banyak orang dan terang bagi banyak orang. Shalom, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memaknai Natal dengan hidup yang semakin mengasihi Tuhan. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Bangkitlah dan bersinarlah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, keluarga besar GKKD Revival Semarang yang berada di satelit Buban, Setiabudi, Kelipang, Sawar, Lamongan, Pudak Payung, yang berada di luar kota dan di luar pulau, dan semua saudara-saudaraku di mana saja yang saat ini bergabung di ibadah pagi ini. Selamat memasuki tahun yang baru. Di tahun 2022, tahun dengan penuh harapan yang baru. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saudara, kita angkat suara kita. Kita akan menari, kita akan memuji Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekarang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Katakan, angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan. Pagi hari ini kita mau dengan sepenuh hati kita, pagi hari ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yes Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan, kami pegang firman-Mu Tuhan. Amin, amin. Bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan yang penuh dengan, oh haleluya Yesus, damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Di tanggal pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Amin. Sampai detik ini kita boleh berada di dalam rumah Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan kepada kita. Banyak yang
Selamat datang berkat yang baru dari Tuhan. Yes. Amin. Selamat datang janji-janji Tuhan yang tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Selamat datang jawaban doa-doa kami. Amin. Di tahun yang luar biasa ini. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menunggu janji-janji-Mu Tuhan. Kami akan menerima mujizat-Mu tahun ini Tuhan. Amin. Kami akan menerima kemenangan di tahun ini Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Dia. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang ada di satelit, berikan salam selamat tahun baru. Katakan tos satu dengan yang lain. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Haleluya. 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 Allah yang dahsyat, Allah kita luar Haleluya. biasa, Allah kita ajaib. Amin. Dialah Allah yang sempurna, Amin. yang mengerjakan kesempurnaan bagi kita. Amin. Haleluya. Kalau kita boleh memasuki 2022, saya percaya ada maksud rencana Tuhan yang mulia bagi setiap saudara dan saya. Amin. Kalau sepanjang 2021 kita boleh diluputkan dari banyak persoalan, Amin. dari COVID-19. Amin. Tapi kalau kita diberikan kesempatan sehat sampai saat ini, saya percaya karena Tuhan belum selesai bagi kita. Amin. Karena Dia mau menyatakan mujizatnya, Dia mau menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Kita mau menerima segala berkat Tuhan. Mari kita katakan satu hal yang ku minta. Amin. Selalu mau bersama dengan Tuhan dan Amin. menikmati kemurahan Tuhan. Mari bersuka cita. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari katakan satu hal yang ku minta. Amin. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini. Amin. Berada dekat
Kami tidak perlu takut. Apapun yang ada di sekitar kami, Engkau bersama kami. Haleluya. Bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu bagi kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau baik dan terus mengerjakan bagi kami. Haleluya. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa saudara yang di tahun 2021 diberkati Tuhan, silakan beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita yakin bahwa berkat Tuhan tidak hanya di tahun 2021, tetapi Tuhan nyatakan berkatnya, kasihnya sepanjang di tahun 2022. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Aku diberkati. Yes. Amin. Haleluya. Katakan kasih setiamu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Setiamu nyata bagiku. Kita kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku
ketika engkau hadir di tempat ini, ketika engkau ada di keadaanmu, baik engkau di rumah, baik engkau di satelit demi satelit, dimanapun kau berada, percayalah bahwa Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kalau Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami, Kau telah berikan nyawa-Mu, Kau mati di kayu salib. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga, Allah terlebih juga akan menolong kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Badai bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan. Musim akan selalu Yes. kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Amin. Ku tetap percaya. Kami yakin Engkau Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih. Saya mengajak sama-sama kita pujikan pujian ini. Musim akan
mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang memelihara hidup kami, yang menjagai hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan selama tahun 2021, dan kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya Allah kami yang sama, Allah yang besar, Allah yang sangat mengasihi kami itu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan akan memelihara, memberkati hidup kami Tuhan. Karena setiap kami umat-Mu Tuhan, Engkau jumpai Tuhan orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang menaruh harap percayanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari berbicara bagi kami semua, gairahkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari bawalah kami Tuhan mengenal kebenaran-Mu Tuhan, sehingga tahun 2022 ini sungguh Tuhan, umat-Mu Tuhan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, kebangkitan dan bersinar ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kami siap mendengar Engkau, berbicaralah bagi kami semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat tahun baru buat kita semuanya. Ya, senang sekali di hari yang sangat fresh ini, di tahun yang baru ini, kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, salam buat semuanya, selamat tahun baru kami. Ya, ada banyak yang sudah sampaikan selamat tahun baru melalui WA. Ya, mungkin tidak bisa semuanya dijawab segera. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan selamat tahun baru. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali tahun baru selalu ada harapan yang baru. Ya, selalu disampaikan harapan yang baru. Ya, banyak juga orang-orang mengevaluasi, ya, bukan hanya anak Tuhan, bahkan semua orang mengevaluasi hidupnya, mengevaluasi tujuan-tujuan hidupnya, apa yang sudah dicapai dan apa yang harus dilakukan supaya dia bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu kita bukan hanya sekedar mengevaluasi diri kita terhadap apa yang sudah kita capai dengan hal-hal yang bersifat keinginan-keinginan kita, bersifat materi, bersifat hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, bukan maksudnya duniawi berarti tidak rohani, saudaraku. Enggak, Allah rindu kita juga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi sukses. Tetapi maksud saya adalah kita lebih daripada orang-orang dunia itu, kita mengevaluasi diri kita bukan hanya sekedar itu, tetapi terhadap rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Bukan hanya sekedar apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita capai, ya, tetapi apa yang kita sudah kerjakan sesuai dengan rencana Allah, tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, ayat di dalam Perjanjian Lama yang sering dibagikan untuk kita boleh mengevaluasi diri kita adalah Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, pemazmur mengatakan bahwa katanya hidup kita ini 70 tahun,
kalau kuat 80 tahun, dan anehnya adalah kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Memang saya harus katakan, ya, bagi anak Tuhan, dunia ini bukan tempat kita yang sempurna. Bukan tempat kita yang sempurna, karena tempat kita yang sempurna ada di sorga. Amin. Kita warga kerajaan sorga, pasti kita tidak nyaman di bumi ini sebagai warga kerajaan sorga. Ya, saya kalau pergi ke luar negeri, saudaraku, wah, pertama-tama belum pergi itu excited sekali. Tapi setelah di sana pengennya balik. Iya. Waktu berangkatnya, pikiran nanti makannya yang inilah, yang ini, yang itu, yang ini gitu. Sampai di sana pengennya makannya pecel. Iya. Pengennya makan Indomie. Dan yang uniknya, ya karena sudah pengalaman, jadi waktu sebelum berangkat sudah siapkan Indomie. Sehingga di sana, ya makannya balik ke Indomie. Ya. Kenapa? Tempatnya bukan di sana. Tempat yang nyaman itu adalah di Indonesia, saudaraku. Berbahagialah bangsa Indonesia, ya. Kenapa? Kita lahir di sini. Kita ditetapkan di sini, pasti senangnya di sini. Banyak orang katanya pergi ke hotel nggak bisa tidur. Tapi kalau ke rumahnya bisa tidur, ya. Kenapa? Nah itu tempatnya di situ. Nah begitu juga dengan kita sudah ditempatkan di sorga yang mulia itu, pasti di sini nggak nyaman. Tetapi saudaraku, yang menarik adalah, ya Bapak Ibu dikatakan, karena demikian yang kita alami adalah banyak penderitaan dan kesukaran, ya makanya penting sekali kita menghitung hari-hari kita. Kita penting hidup secara bijaksana. Mengatur hidup ini. Tidak membiarkan hidup itu begitu rupa berlalu begitu saja. Tetapi kita terus hidup begitu bijaksana. Ya, kalau Pak Kris bilangin jangan bijak sini katanya ya kemarin. Saya juga. Ya kita harus bijaksana saudaraku. Ya, mungkin harus kalau versinya Pak Kris bijaksana dan bijak sini ya. Iya. Nah, saudaraku, kita harus bijaksana, kita harus atur hidup kita. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita mengatur kehidupan kita supaya kita bisa melalui kehidupan ini. Tentu bukan maksudnya pemazmur akan selalu kita menderita, enggak. Karena kita hidup bijaksana, maka kita tidak akan terpengaruh dengan penderitaan dan permasalahan itu. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi perlu sekali bijaksana karena hidup ini memang persoalan. Memang kesulitan, saudaraku. Ya, memang kesulitan. Tetapi kalau kita bijaksana, maka kita melaluinya dengan sukacita. Ya, ingat pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, jadi tidak ada masalah. Badai boleh datang, kita bisa berjalan di atas air. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat di dalam perjanjian baru menegaskannya, saudaraku. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-16. Karena itu katanya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan, kalau di dalam terjemahan yang lain, jangan seperti orang kebanyakan. Ya, kalau sekarang kita lihat misalnya, saudaraku, saya percaya setiap kita terima WhatsApp pesan, semoga tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Kalau sekarang, semoga tahun baru ini lebih baik daripada tahun 2021. Tetapi jujur saudaraku, kalau mau dicek, apa yang dimaksudkannya adalah ya bagi bersifat materi. Benar tidak? Bersifat
kesukaan kita, keinginan kita saja. Dan tidak banyak yang memberikan apa yang harus dikerjakan supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Semua hanya harapan, doa. Tetapi saya mau katakan yang Allah mau adalah, saudaraku perhatikan, Tuhan juga katanya tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tetapi bagian kita adalah carilah kerajaan Allah, ya, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi tadi keinginan hati kita itu ternyata adalah dampak, ya, ikutan dari kalau kita mencari kerajaan Allah. Ya, jadi saya mau katakan harusnya adalah pesan yang kita buat juga pada orang adalah semoga engkau ada di dalam rencana-rencana Tuhan, engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan, engkau ada dalam tujuan-tujuan Tuhan, engkau memasukkan dirimu kepada tujuan-tujuan Allah, maka semua harapanmu akan ditambahkannya kepadamu. Amin? Iya. Nah, oleh karenanya, mari saudaraku, saya rindu kita ingin melihat tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Nah, ada dua ayat yang sangat penting dan perlu kita pahami bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayat yang pertama adalah penegasan dari Yesus mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan hukum yang kedua katanya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dia katakan itu, pada hukum inilah terdapat seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kita dengan dua ini saja, kita sudah melakukan perintah Tuhan. Kita sudah melakukan kehendak Allah. Perhatikan ini saudaraku. Dua hal ini. Lalu saudaraku, Yesus memberikan perintah juga di dalam perjanjian baru, yaitu apa? Amanat agung. Ya, dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, ada dua ayat ini yang menjadi tolak ukur kita untuk mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini menjadi juga tolak ukur apa yang kita coba evaluasi, apakah kita sudah ada di sana atau tidak. Supaya tadi, kalau kita memenuhi ini, berarti kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah, maka kita akan dapatkan semua yang kita harapkan, kita doakan pada Tuhan. Ya. Nah, apa itu? Itulah yang dikenal dengan ada 5 di sini nih. 5 tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Ya. Tadi ayat yang pertama tadi ya saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini berarti adalah kita direncanakan untuk kesenangan Tuhan. Tuhan menciptakan kita adalah untuk kesenangannya, untuk mengasihi Dia, membuat Dia senang. Ya, kalau kita mengasihi berarti membuat Dia senang. Mengasihi, melakukan semua perintahnya, kata kalau dalam Yohanes ya. Mengasihi adalah katanya inti penyembahan kita itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Tetapi penyembahan yang sempurna bukan hanya dengan pujian kita kepada Tuhan, tetapi memberikan hidup kita sepenuhnya. Roma 12 ayat 1. Menyerahkan, mempersembahkan hidup kita itu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah sekarang mari kita coba apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Taat kepada Dia, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita
kepada Tuhan. Ini adalah tujuan kita yang pertama. Kalau kita, saudaraku, kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Ya, sayangnya banyak orang tidak mengerti mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali lagunya kan, Tuhan aku mempersembahkan hidupku kepadamu. Tetapi bukan teman hidupku. Teman hidupku jangan diganggu-ganggu Tuhan. Itu urusan pribadi. Yang kedua, jangan cita-citaku. Jangan uangku. Jangan main gameku. Bagi anak-anak ya. Pokoknya banyaklah jangannya. Tetapinya banyak. Padahal seluruh hidupku katanya, ku persembahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, tahun ini kita buat betul-betul kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Iya, bagi orang yang beruang, jangan dia bilang begini kadangnya, Tuhan aku persembahkan hidupku, tetapi bukan isi dompetku ya. Ya, wah. Mari saudaraku ya, kita betul-betul mempersembahkan hidup kita. Tahun 2022 ya, betul-betul kita mengalami kebangunan rohani, tahun di mana akan kita melihat Allah kita, Allah yang luar biasa itu melalui mengasihi Dia, mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Amin. Ya, kalau itu kita lakukan, semuanya ditambahkan. Amin ya. Kayaknya kurang ini. Tujuan yang pertama, saudaraku, ini ada 5. Tapi saya mau cepat aja. Ada 5, sabar ya. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ini diciptakan untuk ternyata mengasihi orang lain. Iya, untuk mengasihi orang lain, saudaraku. Seperti diri kita sendiri. Nah, banyak orang berhenti hanya mengasihi dirinya sendiri. Itu baik, saudaraku. Kita tahu mengasihi diri kita sendiri. Dan Allah sebenarnya menciptakan kita itu supaya kita mengasihi diri kita sendiri. Karena apa? Perintahnya kepada kita adalah supaya kita bisa mengasihi orang lain itu seperti mengasihi kita sendiri. Jangan salah, saudaraku. Allah merangsang hidup kita supaya kita cintakan diri kita, bangga. Iya, hidung jambu tidak masalah, ya. Iya, modelnya jambu tidak masalah. Iya, supaya saya bisa mengasihi banyak orang bukan karena kegantengannya, ya kan? Kita diciptakan Tuhan sedemikian rupa supaya kita bisa mengasihi orang lain. Firman Tuhan berkata, ya, Tuhan katanya menciptakan kita, ya, untuk tujuan mengerjakan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, apa itu? Untuk melayani orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Makanya mengasihi orang lain itu adalah perintah katanya yang kedua yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lakukan nomor 1, nomor 2, kita sudah melakukan semua hukum Taurat itu. Semua hukum Taurat, saudaraku, semua yang ada di dalam perjanjian lama, kita sudah kerjakan. Mari kita melayani, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Tuhan sudah menumbuhkan di dalam diri kita bagaimana kita mencintai diri kita. Kita sekarang tugasnya adalah bagaimana kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Senang kalau makanya Yesus mengajarkan begini. Apa yang kau kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Iya, sederhana sekali. Apa yang Tuhan, apa yang kau inginkan? Engkau ingin diperhatikan, memperhatikanlah. Engkau ingin mendapatkan kalau bisa dapat kue gitu, bawalah kue.
Buatlah orang senang, saudaraku. Percayalah, saudaraku, engkau akan melihat mukjizat Tuhan. Iya, karena kita sedang mencari kerajaannya. Semuanya ditambahkan. Jadi poin saya yang kedua, tujuan Allah adalah jangan lagi kita hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Amin. Mulai sekarang mari kita lebih memperhatikan orang lain. Memperhatikan orang lain berarti juga menyampaikan kata-kata yang membangun. Jangan menghakimi ya. Dia mah jelek ya, gitu jangan ya. Iya, dia mah gini gitu, jangan. Dia mah pelit gitu. Ganti aja kata-katanya ya. Yang membangun, yang membawa dia malah melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Itu yang kita mau evaluasi supaya tahun 2022 semua harapan kita terwujud. Amin. Ya, mari kita tadi masuk kepada tujuan Allah yang kedua adalah untuk melayani. Nah, itu tadi adalah perintah Tuhan di perjanjian lama. Tadi adalah hukum Taurat. Nah, sekarang di perjanjian baru, Yesus sebelum berangkat ke surga memberikan perintah, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini adalah tujuan Allah yang ketiga, yaitu kita diciptakan untuk sebuah misi. Supaya kita pergi memberitakan kabar baik pada orang-orang di sekitar kita. Supaya kita menjelaskan kabar baik. Kita bisa menceritakan apa yang kita alami bersama Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita ini yang belum mengenal Tuhan, mereka juga mengenal Kristus, saudaraku. Ya. Jangan mengira, waduh, kalau kata misi, waduh ini pikirannya langsung ke desa-desa, kemana gitu, enggak. Misi itu artinya melanjutkan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus datang ke dunia ini punya misi. Mati di kayu salib supaya banyak orang itu boleh diselamatkan. Supaya setiap orang itu yang percaya katanya bisa selamat. Lalu dia naik ke surga. Dia mengutus kita melanjutkan misinya. Memberitahu kepada dunia ini bahwa Yesus sudah mati untuk segala dosa manusia. Sehingga dia bisa selamat, saudaraku. Sehingga dia bisa menerima pengampunan. Jangan mau jadi jemaat terus. Jangan merasa, waduh saya ini belum punya kemampuan untuk menjelaskan itu. Ya, ini sederhana sekali. Sampaikan apa yang kau alami bersama Tuhan. Bawa orang-orang di sekitarmu kepada Tuhan, saudaraku. Kalau engkau melakukan tujuan Allah dalam hidupmu, Tuhan akan perlengkapi engkau dengan segala yang engkau perlu. Kenapa? Karena engkau menjadi alatnya. Engkau menjadi pekerjanya, saudaraku. Jadi, mari buat tahun ini, Tuhan urapi aku mau menceritakan kasih-Mu yang luar biasa itu kepada teman-teman kuliahku, teman sekerjaku, tetangga-tetangga satu PKK dengan saya. Iya. Tuhan akan memberikan hikmat bagimu bagaimana menjelaskan kabar baik pada mereka. Saya sangat percaya Roh Kudus akan menolong kita menyampaikan kabar baik itu, kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Ya, jadi bersemangat. Itu yang ketiga. Jadi kalau mau direnungkan, apakah kita hanya simpan sendiri nih kasih Tuhan dalam hidup kita ini? Ya. Nah, yang ketiga, keempat, saudaraku. Firman Tuhan katakan, baptislah mereka, katanya. Ya. Saudaraku, baptisan adalah kelanjutan dari seseorang mengikrarkan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamatnya. Dan karena dia mengikrarkan Yesus adalah Tuhan, dia menjadi anaknya.
ketika seseorang menjadi anaknya, dia menjadi bagian dari keluarga Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12, jadi siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karenanya dia menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, tujuan yang keempat dalam hidup kita adalah kita ini adalah bagian dari keluarga Allah. Ya. Nah, itu sebabnya saudaraku ada gereja. Gereja itu menjadi komunitas keluarga Allah. Ya, keluarga Allah. Di mana di sana tujuan keluarga Allah itu adalah supaya kita bisa saling memperhatikan, saling membangun dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah? Ya, banyak saudaraku orang-orang yang percaya kepada Tuhan hanya namanya Kristen. Pengunjung setia dari gereja, tetapi dia jarang sekali mengkomitkan diri. Ya. Menjadi bagian dari keluarga Allah di sana. Mengapa penting sekali menjadi bagian keluarga? Karena tadi panggilan kita diciptakan untuk keluarga Allah. Apa itu? Kita jadi mengikatkan diri kita menjadi bagian dari keluarga Allah, di mana kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Itu sebabnya saudaraku, gereja berbeda dengan keyakinan yang lain. Kalau keyakinan yang lain saudaraku, ya dia datang ke tempat ibadah, duduk, dengar, pulang. Datang, duduk, dengar, pulang. Enggak. Gereja tidak demikian. Gereja adalah bukan hanya sekedar bersama-sama bernyanyi, berdoa bersama, atau ada banyak orang berkata mendengar firman Tuhan, itu saja tidak. Gereja adalah tempat kita bersama-sama untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu sebabnya kita harus berkomitmen, mengambil komitmen, saya ini adalah keluarga saya. Ya. Saya saudaraku, walaupun karena teknologi sekarang, Michael di Jogja ya, kami saat teduh melalui Zoom bisa ya, melalui video call gitu bisa ya. Kami, ayo mari kita saat teduh, ya oke, kamu baca firman Tuhan, baca dia dari sana gitu. Tetapi tetap ada yang kurang. Benar gak saudaraku? Pengennya adalah kita bersentuhan, bisa sama gitu. Nah ayo, walaupun kita bilang, ayo kami makan ini sekarang. Iya kamu makan apa di sana, ayo gitu. Tetap ada yang kurang saudaraku. Gak bisa, benar gak? Nah, tetaplah kita harus kunjungi, bila perlu sampai kita jemput dia. Iya, karena pengen ketemu. Jadi aneh bin ajaib kalau ada banyak anak Tuhan sekarang gara-gara pandemi ini, jadi nyaman. Ya, bergereja cukup di tempat tidur, leyah-leyah gitu ya, aneh itu. Jangan saudaraku, itu bukan gereja yang sempurna. Nah, kalau karena situasi apa boleh buat ya, kalau karena sakit, karena gereja adalah untuk kita memperhatikan yang lain, bukan datang pulang gitu. Enggak saudaraku, karena itu adalah keluarga. Ya, itu adalah keluarga. Mari kita menjadi keluarga. Amin. Nah, mari kita menjadi keluarga. Itu adalah tujuan Allah yang keempat, saudaraku. Menjadi keluarga. Jadi kalau mari kita renungkan dulu, apakah selama ini saya datang ke gereja untuk memperhatikan orang lain? Nah, atau cuman datang dan pulang. Ya. Kalau demikian, mari kita berubah. 2022, aku tidak sama lagi. Amin. Saling memperhatikan. Ya, mari kita saling memperhatikan. Ya. Kalau ada roti dari rumah boleh dibawa. Ya.
Ya, ini kita memulai nih tahun baru ini, ya saya lihat kemarin juga ada bawa, masing-masing jemaat membawa kue ya, perjamuan kasih ya, luar biasa. Nah, mari kita tingkatkan saudaraku untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan sampai nanti kita ketemu di pasar, tanya-tanya, kamu orang Kristen ya? Iya. Kamu gereja di mana? Oh, saya gereja di GKKD, di Bubaan. Hah? Saya juga di sana? Nah, ya aneh bin ajaib kalau begitu ya. Nah, kalau begitu nggak jalan tuh. Ibaratnya sama dengan saya ketemu Michael gitu. Mike, kamu tinggal di mana? Di Permata. Hah? Di mana di Permata? Gitu. di rumahnya Pak Oscar. Hah? Kamu nggak tahu siapa Pak Oscar? Nah, ya. Aduh, haleluya ya. Iya. Nah, kita merasa itu tidak mungkin, tetapi banyak di gereja itu mungkin. Ya. Ya, saya berharap ya kita tidak hanya sebagai anggota yang datang dan pulang, tetapi mari kita saling memperhatikan. Mari kita memberikan kontribusi kita bagi keluarga ini. Amin. Ya, anak-anak muda, ya apa yang bisa talentanya gitu ya, ya digunakan untuk bisa bersama-sama menjadi bagian dari keluarga. Ya, setiap orang, setiap anggota keluarga itu mempunyai peranan sendiri-sendiri. Jangan khawatir, ya. Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar. Setiap anggota gereja itu mempunyai tugas dan fungsi yang sangat-sangat penting bagi pertumbuhan gereja. Amin. Ya. Nah, yang terakhir adalah dia katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Karena kita diciptakan untuk menjadi seperti Yesus. Kita harus terus bertumbuh ya dalam pemuridan, kita harus dimuridkan, mau diajar, dikonseling, saudaraku, supaya karakter Kristus bertumbuh dalam hidup kita. Supaya kita terus bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Ya, karakter-karakter kita diubahkan. Ya, saudaraku, kalau saya lihat di WA akhir tahun ini katanya ada 2 hal katanya ya. Growing old atau growing up. Kita ini tahun baru ini, apakah kita menjadi growing old atau growing up? Apa bedanya? Satu menjadi tua, satu lagi adalah menjadi dewasa. Menjadi tua ini adalah ya otomatis karena usia ya, menjadi tua. Tetapi sebenarnya orang nggak terlalu mau jadi orang menjadi tua. Kenapa, saudaraku? Menjadi tua ini adalah ya kita nggak melakukan apa-apa dan ya ini kelemahan nih. Ya kalau udah menjadi tua makin lupa, makin mudah marah, makin ya isinya adalah membanggakan apa yang lalu. Dulu gitu-gitu ya. Ya. Nah, itu namanya sudah growing old. Ya, tetapi kalau orang dewasa ya, dia lebih bertahan, dia bisa kalau orang dewasa ya bisa memaknai hidup ini lebih wise gitu ya. Dia selalu berharap masa depan masih ada. Dia akan menjadi lebih baik lagi. Kalau growing up, dia akan makin tua gitu. Jadi saya kemarin juga buat di dalam hati saya, saya bukan growing old, tetapi saya growing up. Ya, growing up. Iya, saya masih mempunyai harapan, saya masih berbuat sesuatu. Boleh banyak masalah ada, tetapi saya harus bertumbuh terus.
Iya. Kalau 1 Korintus 13 ayat 11 katanya, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kalau saya mau jadi dewasa, tinggalkan sifat kanak-kanak. Apa itu? Kata-katanya tidak bisa dipegang. Itu anak-anak ya. Dia merasa, perasaan anak-anak adalah dia dikontrol oleh perasaannya. Kalau dia senang dia kerjakan, dia tidak senang tidak dikerjakan. Tetapi orang dewasa enggak begitu. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah dia katakan, aku berpikir seperti kanak-kanak. Kalau dia kanak-kanak. Anak-anak ini pikirannya telat. Jadi dia melakukan sesuatu, baru dia berpikir. Ya, lihat api, menarik, pegang. Setelah panas, nah iya. Jadi dia bertindak dulu baru berpikir. Nah, kalau orang dewasa berpikir dulu baru bertindak. Mari kita menjadi orang-orang dewasa. Amin. Ya, mari kita. Nah, tahun 2022 akan menjadi lebih baik, saudaraku. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, kalau 5 tujuan ini, dari perintah Tuhan yang sangat penting itu, dari 2 perintah itu, dari perjanjian lama dan perjanjian baru, wah ini akan luar biasa, saudaraku. Ada 5 tujuan Allah tadi, dari 2 ayat firman Tuhan, dari perjanjian lama, perjanjian baru itu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihi sesama manusia. Saya harus menyenangkan hati Tuhan, saya harus melayani orang-orang sesama saya. Orang-orang lain harus saya kasihi, harus saya layani. Dan yang kedua adalah dari perjanjian baru, perintah dari Tuhan kita Yesus adalah pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu. Mari kita tahun ini, saudaraku ya, menyatakan kasih kita bagi orang-orang di sekitar kita. Bawa mereka menjadi bagian dari keluarga Allah. Muridkan mereka bahkan. Utus mereka berputar lagi. Itulah yang Tuhan rindukan bagi hidup kita. Kalau itu yang kita kerjakan, maka kita sedang mencari kerajaannya. Dan Allah akan menambahkan semuanya. Apa yang menjadi harapanmu tahun 2022 ini? Akan Tuhan buat mulus. Karena kita mengerjakannya berbeda, saudaraku. Karena kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Tadi bintang-bintangnya, lanjut dulu. Ini. Ini jadi ingat ini, pertimbangkanlah. Mari renungkan dulu saudaraku ya. Apakah Tuhan sudah kita senangkan? Menjadi taat kepada Dia, mempersembahkan hidup kita kepada Dia, membuat Allah kita tersenyum kepada kita. Yang kedua adalah apakah kita sudah komit dan terlibat betul dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan mau hanya jadi pendatang, tetapi engkau menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga adalah apakah Anda makin berubah menjadi serupa dengan Yesus. Dan yang keempat, apakah Anda sudah terlibat untuk mengasihi orang lain, melayani orang-orang di sekitarmu. Ya, melayani bukan hanya di depan sini, saudaraku ya. Terjauh lebih penting melayani orang-orang dengan cara memperhatikan mereka, menanyakan kabarnya, mendoakan mereka ya saudaraku. Dan apakah engkau sudah menjadi saksi Kristus, mengabarkan kabar baik. Biar ini menjadi renungan buat kita dan untuk memasuki kita, memantapkan hati kita untuk memasuki tahun yang baru ini,
tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini, mengawali tahun ini Tuhan. Tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada banyak harapan Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Kerinduan hati kami. Tetapi Tuhan, semua harapan kami juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan bahwa bagian kami adalah mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Mencari kehendak-Mu terlebih dahulu Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh mendengar kehendak-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Supaya kami boleh semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Supaya kami menjadi bagian dari keluarga Allah. Supaya kami boleh melayani satu dengan yang lain. Supaya kami boleh mengabarkan kabar baik itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ajar kami ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu. Yes Tuhan. Mari disenangkanlah hati-Mu ya Tuhan. Dibesarkanlah nama-Mu. Amin Tuhan. Kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Biarkan musik saja saudaraku, setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Saya memberikan waktu bagi engkau, setiap engkau boleh merenungkan dan membuat komitmen baru untuk tahun 2022 ini. Kau akan menyenangkan hati Tuhan lebih dan lebih lagi. Kau mau diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Karakter-karaktermu diubahkan, buah-buah roh dimunculkan dalam hidupmu, sehingga engkau memiliki karakter Kristus.
Engkau terus diajar oleh Tuhan. Engkau terus dibawa untuk makin menjadi serupa dengan Dia. Kau mau menerima firman Tuhan. Kau mau menerima teguran nasihat. Kau mau belajar terus kebenaran firman Tuhan. Kau mau melibatkan dirimu. Kau mau komitmen dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan engkau. Kau memberikan kontribusimu sebagai anggota keluarga di sana. Bukan hanya sebagai pendatang, tetapi engkau menjadi bagian dari keluarga. Tetapkan hatimu. Jangan biarkan waktu berlalu begitu rupa. Ada nama sandara masyika haleluya Yesus. Engkau juga sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena penebusannya, Yesus mati untukmu. Dia rindu engkau menceritakan kasih Tuhan yang kau alami bagi orang-orang di sekitarmu. Percayalah saudaraku, tahun ini akan menjadi tahun percepatan bagimu. Tahun kebangkitan, tahun kemerdekaan, pemulihan, tahun akselerasi yang luar biasa. Karena engkau hidup dalam tujuan-tujuan Allah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara saudaraku yang ingin memperbaharui komitmennya kepada Tuhan, penyerahan hidupnya kepada Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa untukmu. Puji Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Tuhan, kami mau memperbarui hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buat Engkau senang dengan hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mati bagi kami. Engkau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mau memperbarui komitmen kami kepadamu ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau menciptakan kami untuk menjadi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan, untuk membuat Engkau senang ya Tuhan. Ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan hidupnya, memperbarui komitmennya kepada Engkau ya Tuhan. Mari turun damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus pimpinlah hidupnya selanjutnya. Mari taruhlah ya Tuhan Roh-Mu Tuhan, Roh yang menghidupkan, Roh yang menggairahkan di dalam nama Yesus. Menyertai setiap Tuhan kehidupannya di dalam nama Yesus, keluarganya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan sertailah Tuhan. Apa yang diperbuatnya ya Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Tuhan, tahun ini tahun perubahan yang luar biasa. Tahun kasih karunia-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Tahun percepatan, tahun pemulihan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu saudaraku. Setiap kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan yang luar biasa, yang akan memberkati engkau di dalam nama Yesus. Selama tahun 2022 ini, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau. Tuhan membuat berhasil semua yang kau kerjakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi berkat Tuhan atasmu. Kami hancurkan setiap pekerjaan si jahat.
Kami membebaskan setiap ikatan si jahat. Kami patahkan setiap kutuk si jahat di dalam nama Yesus. Dan saat ini turunlah kasih karunia Allah yang besar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami yang kami kasihi ini ya Tuhan. Mari teruskan pekerjaanmu. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hatimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang membuat negeri kami Tuhan, menjagai negeri kami dari COVID ya Tuhan. Amin. Dalam Mari nama Yesus. teruskanlah pekerjaanmu, pulihkanlah negeri kami Tuhan. Amin. Terlebih kami berdoa Tuhan, mari pakailah setiap kami umat-Mu menjadi berkat Tuhan bagi Indonesia. Menjadi Tuhan bersinar Tuhan, terang Tuhan untuk menerangi Tuhan negeri kami yang gelap Tuhan di dalam nama Yesus. Mari berkati setiap anak-anak-Mu, pakai urapi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan dan pemerintahannya semuanya Tuhan. Tuhan yang tolong dia Tuhan terus Tuhan untuk menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Buat mereka semua Tuhan takut akan Engkau ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat setiap kami juga Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di satelit-satelit lain juga Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah yang sekarang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Terima kasih atas panggilan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami punya tujuan Tuhan dalam hidup kami, terpujilah Tuhan Engkau. Terima kasih Tuhan sebagai tanda syukur kami atas panggilan Tuhan bagi kami. Kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan segenap hidup kami. Segala yang kami punya, tubuh kami, apa yang Kau berikan, harta kami adalah milik Tuhan. Dan kami mau kembalikan kepada Tuhan. Berkat-Mu mengalir bagi setiap kami. Apa yang kami kerjakan dilimpahi lebih melimpah lagi. Supaya lebih lagi kami terlibat dalam pekerjaan Tuhan atas muka bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 409175755 atas nama GKKD Semarang. Mari Bapak Ibu yang di tempat ini maupun di rumah, mari kita bersama-sama dengan pujian Kasih Setiamu Nyata Bagi. Kebajikan tersedia bagiku.
pujian bagi Tuhan. Biarlah doa hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Berkatnya melimpah atas kita. Doa kami kepadamu ya Tuhan. Mari sekarang Tuhan berkatilah kami umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah tujuan-tujuan Allah memotivasi hidupmu, membawa engkau masuk ke dalam rencana Allah yang sempurna, dan Allah akan memberkati hidupmu. Allah memenuhi semua yang diperlukan. Amin. Tahun 2022 menjadi tahun kemenangan bagimu. Amin. Tahun kemerdekaan, tahun pemulihan, tahun percepatan di mana Allah menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru, tahun 2022. Alami mujizat Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.